Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini dengan film pasca apokaliptik. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 1 Episode 8. Pembukaan episode menunjukkan Miles yang sudah tinggal di ruang mesin utama. Pada malam itu, Miles melancarkan rencananya. Pertama-tama, Miles dengan diam-diam memainkan saklar lampu. Ketika itu, Japi yang mengemudikan kereta sendirian dan sedang memakai headset di telinganya jadi tidak mendengar apa-apa. Ternyata lampu-lampu itu sengaja dimainkan mati hidupkan adalah untuk memberikan tanda kepada LJ. Setelah melihat tanda itu, LJ segera pergi ke ruangan mesin utama dan Miles membukakan pintu untuk LJ. LJ berkata, Layton gak bilang aku akan menemui anak kecil toh, ucapnya. LJ dibawa masuk ke sana adalah untuk membuat LJ melihat sendiri dan percaya bahwasanya sama sekali tidak ada Mr. Wilport di ruang mesin utama. Hanya Melanie dan para engineer yang selama ini menjalankan kereta. LJ antara terkejut bercampur takjub melihat pemandangan di ruangan mesin dan mengetahui ternyata Mr. Wilport selama ini memang tidak pernah ada. Sebelum pergi, LJ sempat mengambil sebuah foto milik Melanie, foto Melanie dan putri kecilnya. Entah apa guys yang direncanakan oleh Layton dengan memberitahu LJ seperti ini. Sementara itu, saat ini Layton sedang menyusun rencana besar bersama dengan Audrey dan orang-orang penting di kelas 3. Bastille juga ada di sana menghadiri pertemuan itu. Di situ, Layton menegaskan bahwa akan ada pertumpahan darah hari ini dan mereka tidak boleh gentar. Setelah dari sana, Bastille segera menemui Jinju di apartemennya. Ia memperingatkan sahabatnya itu untuk tetap diam di rumah dan jangan mendekati kelas 3. Jinju bingung, kenapa memangnya, apakah ini tentang Layton? Apa kau tahu sesuatu tentang Layton? Tanya Jinju. Namun Bastille tidak menjawabnya. Ia hanya menyuruh Jinju untuk tetap diam di apartemennya. Lalu Bastille pergi. Ruthie terlihat menemui Roger karena ia diundang oleh keluarganya Roger. Ruthie pikir mau membahas tentang apa gitu. Ternyata di sana juga ada Komandan Nolan. Ruthie bertanya, ini ada apa ya? Langsung ke intinya, mereka memberitahu Ruthie tentang Mr. Wilport yang sebenarnya tidak ada di ruang mesin utama. Bahkan tidak pernah ada di bagian kereta manapun. Mereka mendapatkan informasi itu dari LJ. Ruthie tidak langsung percaya itu tidak mungkin, ucapnya. Bahkan Komandan Nolan sendiri berjabat tangan dengan Mr. Wilport saat hari keberangkatan. Komandan Nolan menjawab iya, tapi sejak itu aku tidak pernah lagi melihatnya, jawabnya. Bulilah ingin Ruthie untuk mengumpulkan seluruh komite kelas 1 dan membahas masalah ini. Karena mereka harus menegaskan tentang kekuasaan di Snowpiercer. Ya, jika Mr. Wilport tidak ada, mereka tidak mau Melanie yang berkuasa dan sepertinya keluarga Roger ini berencana menginginkan kekuasaan di kereta. Melanie saat ini sedang di ruang mesin utama, mengajari Miles bagaimana cara mengemudikan kereta. Mereka berdua sedikit berbincang-bincang. Saat Miles menanyakan tentang putrinya Melanie, Melanie pun menceritakannya. Putrinya sangat pintar seperti Miles. Akan tetapi, putrinya Melanie bersama kakek neneknya dan tidak berhasil naik Snowpiercer. Miles pun berkata, orang tuaku juga sudah tiada, tapi aku punya Josie ibu ekorku, ucapnya. Miles tidak tahu jika Josie sudah meninggoy. Tak lama kemudian, Ben datang memberitahukan jika kelas 1 membutuhkan Melanie di bawah sana. Singkatnya, Melanie sudah sampai di bawah di tempat perkumpulan penduduk kelas 1. Melanie heran dan bertanya ada apa ini kok rame? Ruthie di sana langsung memberitahukan jika mereka mendapatkan kabar bahwa Mr. Wilport tidak ada di mesin utama. Mereka mendapatkan kabar itu dari LJ. Dan jika Melanie bersikeras tidak mengakuinya, mereka hanya akan percaya jika bertemu secara langsung dengan Mr. Wilport. Tidak mau lagi melalui panggilan telepon abal-abal. LJ juga memberikan sebuah bukti jika dirinya pernah ke ruang mesin utama. Ia mengeluarkan sebuah foto, yaitu foto Melanie dan putrinya. Saat itu juga Melanie pun ditahan oleh para penjaga. Namun kericuhan pun terjadi saat sebagian orang membela Melanie dan melawan penjaga.
Sehingga Komandan Nolan mengambil keputusan untuk menarik seluruh unit penjaga yang berada di Snowpiercer untuk terjun ke kelas 1. Melanie melarang hal itu karena mereka harus menjaga keamanan gerbong bawah. Namun Komandan Nolan sudah tidak mau lagi mendengar perintah dari Melanie. Roger that. Come back again soon, boy. Oh, ternyata inilah yang diinginkan oleh Layton, rencana besarnya Layton. Sinyal kain merah lalu diberikan pada semua orang yang akan terlibat, termasuk penduduk gerbong ekor. Mereka juga mendapatkan sinyal kain merah itu. Setelah mendapatkan sinyal, 3 orang dari mereka akan siap untuk melakukan rencana disanitasi. Mereka adalah John, kemudian Aaron, serta seorang wanita kulit hitam bernama Lights, seseorang yang cukup ahli permekanikan. Komandan Nolan memerintahkan penjaga untuk mengurung Melanie sebelum mereka memutuskan hukuman apa yang akan mereka jatuhkan kepada Melanie. Lalu Nolan mengajak Ruthie serta beberapa pasukan penjaga untuk pergi ke mesin utama. Singkatnya, saat ini Nolan dan pasukan penjaga sedang berusaha membobol pintu ruangan mesin utama. Ben dan Jappy tentu saja bisa melihat hal itu dari CCTV. Mereka juga mendapatkan sinyal peringatan dari Melanie. Ben dan Jappy bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di situ terjadi perdebatan antara Jappy dan Ben. Jappy berpikir mereka sebaiknya membukakan pintu dan menyerahkan diri saja. Namun Ben tentu saja dengan keras menolaknya. Ia sangat setia kepada Melanie. Lalu setelahnya Jappy pun malah diam-diam membukakan pintu. Ben yang menyadari itu langsung membogem Jappy sampai terpental dari ruangan kemudi. Lalu Ben tanpa pikir panjang mengunci pintu tersebut. Jappy pun tertangkap oleh pasukan penjaga. Saat diinterogasi dan ditanyai, Jappy pun jujur mengatakan Mr. Wilford memang sudah tidak ada dan sudah mati. "Tapi aku tidak terlibat apa-apa, hanya diperintah oleh Melanie saja," ucap Jappy membela diri. Di sana, Ruthie lah yang paling terpukul menerima fakta jika Mr. Wilford tidak ada selama ini. Ia pun melihat-lihat ruangan Mr. Wilford dan terlihat sangat bersedih karena itu hanyalah ruangan milik Melanie. Padahal selama ini Ruthie sangat menghormati dan mengagumi Mr. Wilford dan berharap suatu saat bisa bertemu lagi dengan Mr. Wilford. Nolan pun datang untuk menenangkan Ruthie. Ia mengajak Ruthie untuk bersama-sama memimpin Snowpiercer. "Kita berdua yang harus berkuasa di sini," kata Nolan. Di sisi lain, terlihat Astrid yang membawa sebuah karung masuk ke ruangan istirahat sanitasi dan bertemu dengan John, Aaron, dan Lights, memberikan mereka pakaian sesuai rencana. Astrid lalu membawa mereka bertiga menemui orang-orang yang akan bekerja sama. Pertama, John akan ikut bersama Jax untuk membuat pertahanan di terowongan. Lalu Aaron akan ikut bersama Audrey untuk pergi ke lab laci abadi. Kemudian Lights yang akan bekerja sama dengan Walter untuk mematikan sambungan telepon. There is no 50, 125. No. It's gotta look for 50 over 1. Time for this. I'm just gonna pull. Dan di gerbong ekor terlihat Bastille yang membawa Layton berpura-pura untuk menyerahkannya pada si penjaga yang hanya tinggal 1 orang di gerbong ekor. Dikarenakan semua unit penjaga sudah berada di gerbong depan. Saat si penjaga itu akan melaporkan melalui telepon, ternyata teleponnya tidak dapat berfungsi lagi. Rencana Walter dan Lights berhasil. Saat itu juga Bastille melumpuhkan si penjaga sampai pingsan. What? Para penduduk ekor langsung bersorak senang ketika melihat kedatangan Layton yang membukakan pintu gerbong ekor. Di sana Layton pun memberikan pidato terbaiknya, memberikan kata-kata penguat dan penyemangat untuk para penduduk ekor. Karena mereka akan berperang dan mempertaruhkan nyawa mereka. Layton pun mengganti yel-yel mereka yang awalnya one tail menjadi one train yang berarti 1 kereta. No! One train! Namun satu kendala terjadi saat Walter dan Lights malah berpapasan dengan rombongan petugas rem yang sedang berpatroli. Osweiler dan kawan-kawan langsung menahan Walter dan Lights. Mereka mencoba menghubungi unit penjaga melalui telepon, namun tentu tidak tersambung. Alhasil, 1 petugas rem disuruh untuk melaporkan hal itu secara langsung dengan pergi ke gerbong depan.
Melanie yang sedang dikurung dan diborgol didatangi oleh Ruthie yang menyampaikan tentang hukuman mati Melanie yang akan dilaksanakan besok. Ruthie juga mengungkapkan kekecewaannya pada Melanie yang teramat sangat dalam. Ia tidak menyangka Melanie tega membohonginya selama ini. Melanie pun memberikan penjelasan jika ia terpaksa dan harus melakukannya. Sebenarnya, dirinya lah yang membangun dan menciptakan kereta Snowpiercer, sedangkan Mr. Wilport hanyalah memfasilitasinya. Dan saat itu Mr. Wilport malah menjual tiket untuk orang-orang kaya. Mr. Wilport tidak seperti yang Ruthie kira. Pria itu adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang haus akan banyak pujian dan tidak pernah memikirkan nyawa banyak orang. Jika Mr. Wilport yang memimpin mereka, Melanie menjamin Snowpiercer tidak akan bisa bertahan. Namun mendengar itu, Ruthie malah semakin benci dan marah kepada Melanie lalu meninggalkannya. Di saat yang sama, si petugas rem ternyata berhasil sampai ke gerbong depan dan melaporkan tentang penduduk ekor yang keluar kepada Komandan Nolan. Mendengar itu, Nolan langsung menyadari jika ini pasti sudah direncanakan. Ia lalu memerintahkan semua unitnya untuk pergi ke gerbong belakang dan biar cepat lewat jalan terowongan. Sementara itu, Layton dan Bastille harus terlibat kendala dengan Pak Rossi dan para petugas rem yang berusaha menghentikan aksinya Layton. Namun di situ Layton berhasil meyakinkan Pak Rossi dan para petugas rem bahwasanya apa yang mereka perjuangkan adalah untuk keadilan seluruh penduduk Snowpiercer. Karena Melanie sudah ditangkap dan diturunkan, pilihannya adalah kelas 1 yang menguasai kereta atau mereka semua yang berkuasa, yaitu kelas 1, kelas 2, dan gerbong ekor. Ini semua adalah untuk kesetaraan dan keadilan untuk kita semua, ucap Layton. Bastille juga menambahkan, setelah kekacauan ini berakhir, mereka pasti akan membutuhkan petugas rem untuk menertibkan keadaan. Jadi untuk saat ini Pak Rossi dan pasukan petugas rem hanyalah harus berdiam diri saja. Jangan kemana-mana dan jangan ikut campur. God damn it, Till. Get back in line! Lalu di bawah sana di terowongan sudah ada John, Jax, dan tim yang menanti para pasukan penjaga. Dan mereka sudah menyiapkan senjata yang sangat mematikan. Para pasukan penjaga yang mencoba menerobos langsung ditembaki dengan peluru-peluru besi itu. Namun, Nolan terus saja memerintahkan pasukannya untuk maju dan mengorbankan pasukannya. Melihat tidak adanya waktu, Nolan memberi perintah sebagian unit untuk tetap berusaha menerobos pertahanan John, sementara sebagian lagi ikut bersamanya lewat jalan atas. Singkat cerita, Komandan Nolan dan sebagian pasukannya telah sampai di gerbong kelas 3, tepat di ruangan bar. Di sana mereka menemukan sebuah kardus yang isinya ternyata adalah kepala si penjaga di gerbong ekor. Saat itu juga, Layton segera memberikan komando para pasukannya untuk menyerang dari kedua arah. Terjadilah di sana baku perang jarak dekat yang sangat menegangkan. Satu persatu nyawa berguguran dari sisi pasukan penjaga maupun dari sisi pasukan Layton. Salah satunya yang gugur adalah Patterson, kakaknya Winnie. Namun karena jumlah pasukan penjaga lebih sedikit, mereka pun terpojokan. Nolan segera memberi perintah pasukannya untuk mundur, sehingga pasukan Layton lah yang memenangkan perang tersebut. Meskipun korban jiwa cukup banyak berjatuhan. Di bawah terowongan, pasukan John kehabisan peluru besi, sedangkan para pasukan penjaga masih banyak. John lalu menyuruh Jax dan yang lainnya untuk pergi ke pertahanan utama, sementara dia akan mengorbankan dirinya melawan para pasukan penjaga ini. Sayangnya, John harus meninggoy pada akhirnya setelah dikeroyok dan dibacokin berkali-kali. Tragis sekali. Audrey membawa dan mempertemukan Aaron dengan Dr. Henry di lab laci abadi.
Ceritanya mereka akan membangkitkan prajurit ekor terkuat yang waktu itu ditidurkan. Ada Pike, Zyurek, dan si Udin. Yang pertama mereka buka dan bangunkan adalah Udin dan Zyurek. Namun seperti biasa kondisi mereka tidak bisa langsung pulih. Tetapi saat mereka membuka lacinya Pike, rupanya Pike sudah tidak ada. Kemanakah perginya Pike? Ternyata Pike sudah diambil lebih dulu oleh Nolan dan kawan-kawan. Mereka memberikan jamuan makan spesial untuk Pike. Namun dengan imbalan, Pike harus memberikan informasi tentang Layton dan gerbong ekor. Scene lalu memperlihatkan bagaimana keadaan Layton dan pasukannya setelah pertempuran tadi. Banyak korban yang berjatuhan dan juga banyak yang terluka. Namun Layton berusaha menguatkan mereka bahwasanya saat ini mereka hampir mencapai kemenangan. Mereka harus tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun saat itu juga serangan tidak terduga terjadi dari unit pasukan penjaga. Mereka datang dari atas melempari bom asap, sehingga Layton memerintahkan orang-orangnya untuk mundur. Namun karena kejadian itu, sebagian dari pasukannya Layton pun tertangkap, termasuk Santiago. Di saat yang sama, Pike pun mengatakan semua tentang Layton. Bagaimana Nolan harus bertindak dan bagaimana caranya untuk mengalahkan Layton. Pike mengatakan semuanya. Layton pun terlihat merasa sangat bersalah ketika dirinya melihat banyak orang yang terluka, banyak orang yang menderita, dan banyak orang yang kehilangan karena peperangan yang terjadi. Suara Pike terdengar mengatakan jika Layton adalah polisi baik yang akan runtuh pertahanannya saat melihat teman-temannya menderita. Jadi yang perlu dilakukan Nolan adalah terus mendesak Layton, membuat Layton harus memilih keputusan untuk menyelamatkan teman-temannya. Lalu, Snowpiercer bersambung. sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.